Pejabat G20 berkumpul untuk membicarakan perubahan iklim. Bertempat di Bali, mereka membicarakan soal lingkungan guna memacu aksi iklim global dan masalah lain yang telah memburuk akibat perang di Ukraina. Sejumlah menteri yang bergabung dalam pertemuan tertutup itu mencari cara untuk meningkatkan upaya pengendalian perubahan iklim dan mencegah kenaikan suhu global 1,5 derajat Celcius. Hal ini senada dengan Perjanjian Paris dan juga mencari komitmen dari sejumlah negara maju untuk memenuhi janji iklim mereka sendiri, serta memberikan pendanaan untuk iklim negara-negara berkembang. Perang Rusia-Ukraina menjadi penyebab meningkatnya dampak lingkungan global. Alessandro Modieno menyebut konsekuensi serius perang terhadap lingkungan, ketahanan pangan dan energi, upaya pemulihan pandemi, serta mengejar tujuan pembangunan berkelanjutan. Please allow me to reiterate that the Italian government continue to condemn the Russian aggression against Ukraine. I would also like to stress that the grave consequences that war is having on the environment, on food and energy security, on our pandemic recovery efforts, and on our pursuit of sustainable development goals. I must therefore stress that my government considers crucial to have in this final text a clear language. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Siti Nurbaya, implementasi kontribusi setiap negara G20 dan sinkronasi target antara negara berkembang dan negara maju akan dibahas dalam pertemuan tertutup. Ia berharap pertemuan ini dapat menghasilkan kesepakatan bersama dengan 3 isu prioritas pemulihan berkelanjutan, aksi iklim berbasis barat dan laut, serta mobilisasi sumber daya untuk mewujudkan Perjanjian Paris, komitmen universal, dan mengikat hukum pertama tentang perubahan iklim. Environmental multilateralism is the only mechanism where all countries, regardless of their size and wealth, stand on equal footing and equal treatment. Indonesia, pemegang kepresidenan G20 tahun ini, meratifikasi Perjanjian Paris dalam undang-undang pada 2016. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2023 atau sebesar 29% secara mandiri. Beberapa tahun belakangan, indikasi perubahan semakin mencolok, termasuk di Indonesia. Tahun lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia melaporkan terdapat total 2.943 bencana, terdiri dari banjir sebanyak 1.288, tanah longsor 626, dan angin puting beliung 677. Sejumlah menteri lingkungan yang hadir di Bali pada Rabu ini diantaranya Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Prancis, Jerman, India, Italia, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Anggota G20 menyumbang sekitar 80% dari output ekonomi dunia, 2/3 dari populasi dunia, dan sekitar 80% dari emisi gas rumah kaca global.